VT ini terutama saya tujukan secara khusus bagi WP, baik OP maupun badan, yang terutama juga melakukan perlawanan hukum terhadap hasil pemeriksaan yang telah diterbitkan SKP, terutama SKP KB, ya, yang biasanya dilawan oleh WP, karena biasanya nilai kurang bayarnya itu signifikan. Tetapi WP harus benar-benar menyadari bahwa di dalam HPP, ya, itu aturan main tentang keberatan yang dikabulkan sebagian itu dikenakan denda. Ya, dendanya itu nggak tanggung-tanggung. Untuk keberatan yang dikabulkan sebagian itu 30%. Dan kalau Anda terus melakukan upaya banding, ya, maka kalau hasil banding itu dikabulkan sebagian, dendanya 60%. Ya, dan kalau melakukan PK, kalau menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar itu bertambah, itu dendanya 60%. Ya, jadi 30, 60, 60. Nah, apa yang mau saya katakan, WP, baik OP maupun badan, yang mau melakukan perlawanan hukum terhadap keputusan keberatan yang berdasarkan SKPKB tadi, cukup risikonya cukup besar, ya, risky, ya, cukup risky. Karena kalau kita tidak menangani itu dengan profesional, dengan benar-benar satu analisis yang kuat, yang akurat, gitu, maka itu berbahaya. Nah, saran saya harus saya buka dengan jujur, agar jangan WP sekarang tidak saatnya lagi bergerak atau melawan secara amatiran menggunakan konsultan pajak yang murahan, gitu ya, mau dibayar murah, yang terus kerjanya ngasal, gitu ya, nggak menguasai betul-betul tentang perpajakan. Tidak semua orang yang bergelar konsultan pajak itu sungguh-sungguh ahli. Ini persoalannya. Apalagi kalau menggunakan jasa advokat umum. Ini dengan segala hormat, rekan-rekan saya advokat yang umum pasti nggak menguasai pajak. Ya, karena di dalam ilmu pajak itu minimal harus dikuasai tiga segi ilmu. Ya, administrasi pajak, kemudian hitung-hitungan pajak. Biasa orang mengatakan ya akuntansi pajak. Ya, meskipun ini bukan suatu akuntansi yang complicated. Ya, tapi ini minimal dasar harus bisa. Kemudian yang ketiga, heavy-nya adalah di hukum, terkait hukum pajak. Yang unik, ya, undang-undang pajak itu unik dan istimewa. Nah, oleh sebab itu, maka setiap WPO orang maupun badan yang mau melakukan perlawanan, saya menyarankan tidak ngasal, gitu ya, tidak ngasal. Artinya, targetnya kalau mau keberatan, banding, dan seterusnya itu harus menang mutlak, dikabulkan seluruhnya. Ya, kalau tidak, nggak ada gunanya, risky. Ya, nah, untuk itu maka saya menyarankan pakai pendampingan itu pengacara pajak. Pengacara pajak yang memang ahli, yang memang jago, yang sudah cukup senior, ya, yang jago di situ, yang memang terbukti sudah menjadi ahli misalnya di berbagai kasus-kasus pajak besar, misalnya begitu ya, atau menangani kasus-kasus pajak yang cukup besar, signifikan. Nah, itu boleh diandalkan karena sekali lagi sekarang WP tidak bisa lagi amatiran, gitu. Kalau mau menang, ya, kalau tidak, ya hati-hati melakukan perlawanan pajak. Karena itu kalau nanti ada jasa-jasa misalnya dari konsultan pajak atau pengacara umum, ya, advokat umum, lalu main terima saja, nah itu berbahaya, hati-hati. Karena Anda tidak tahu persis di mana posisi perpajakan Anda. Ya, kalau Anda menggunakan jasa pengacara pajak yang profesional, yang cukup senior, selalu saya mintakan tax review lebih dahulu dengan satu analisis yang akurat untuk menentukan posisi perpajakan Anda di mana, posisi hukumnya, posisi hitung-hitungannya, dan sebagainya. Nah, kalau lalu keluar opini, nah di situ nanti dari opini-opini yang misalnya saya keluarkan itu, lalu boleh Anda mengambil keputusan apakah fight ataukah nanti bagaimana caranya mengatasi itu, solusinya itu dibicarakan dengan satu teknik dan taktik pendekatan yang berbeda-beda. Ya, nggak bisa secara umum saja dibicarakan itu. Kenapa? Sekali lagi, karena sekali kita fight di dalam perpajakan, targetnya harus menang atau dikabulkan seluruhnya. Ya, kalau tidak, kalau cuma sebagian itu sama dengan kalah, terkena denda. Sekali lagi, keberatan 30%, banding 60%, dan PK 60%. Itu pesan moral saya kepada WP, baik orang, ya, baik OP maupun badan.
Salam sukses.